Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumatan Mubarak MH dari kelompok 10 yang menjelaskan bab tentang penegakan hukum etika profesi. Sekarang saya akan mempresentasikan bahasan saya mengenai makna dan urgensitas penegakan hukum etika profesi. Kita telah tahu bahwa penegakan hukum itu dilakukan oleh aparat atau profesionalis hukum, baik itu polisi, pengacara, advokat, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Dalam proses penegakan hukum tersebut, mereka tidak boleh melakukannya secara semena-mena atau tanpa aturan. Untuk itu, para penegak hukum atau para profesionalis hukum dalam menjalankan penegakan hukum memiliki dua rambu-rambu yang harus mereka laksanakan dan mereka jalani. Yang pertama itu rambu-rambu hukum, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur para profesionalis hukum dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu rambu-rambu etika dan moralitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik profesi. Sesuai dengan bahasan saya, yaitu makna penegakan hukum etika profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Baik itu di bidang profesi hukum, profesi bisnis, profesi ekonomi, profesi politik, dan lain sebagainya. Kemudian sedikit tentang pelanggaran kode etik profesi. Diartikan sebagai penyelewengan atau penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan atau diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu diminati masyarakat. Sehingga dapat dikatakan pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran akan adanya moralitas profesi. Kemudian mengenai makna penegakan hukum, kita dapat artikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, cara memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali perlu dengan dilakukannya penindakan hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh para profesionalis hukum yang harus dilandasi dengan rambu-rambu hukum dan rambu etika dan moral. Sehingga dapat dikatakan etika profesi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum itu memiliki dua posisi. Ada integritas antara rambu-rambu hukum dan rambu-rambu etika profesi. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib untuk menaati norma-norma yang telah diterapkan oleh rambu-rambu hukum maupun kode etik profesi. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan penindakan hukum sesuai dengan aturan-aturannya. Berikut aturannya. Yang pertama yaitu berupa teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran, jangan berbuat lagi. Yang kedua yaitu pembebanan kewajiban tertentu seperti ganti kerugian atau denda. Yang ketiga yaitu penyisihan atau pengecualian, atau bisa dikatakan dengan pencabutan hak tertentu
seperti dicabut jabatannya atau dipindahkan jabatannya dan lain sebagainya. Keempat itu pengenaan sanksi badan. Bisa pidana, bisa penjara, bisa pidana mati. Kemudian bahasan saya yang kedua yaitu mengenai urgensitas hukum etika profesi. Urgensitas penegakan hukum etika profesi. Telah saya cari, saya mendapatkan pandangan dari Profesor Abdul Qadir Muhammad di dalam bukunya yang ia terbitkan pada tahun 1977. Ia mengatakan bahwa ada 4 norma penting yang menjadi landasan atau urgensitas dalam penegakan hukum. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Yang kedua yaitu keadilan. Yang ketiga kepatuhan. Dan yang keempat kejujuran. Pertama akan kita bahas mengenai manusia. Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum senantiasa diperlukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Di hadapan hukum, manusia harus dimanusiakan. Artinya dalam penegakan hukum, manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial. Martabat manusia yang terkandung di dalam hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu tentang norma keadilan. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap diri manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada kodrat manusia itu sendiri bukan semata-mata berasal dari luar diri manusia. Jadi adanya hak itu dapat diketahui dari 2 sisi. Pertama, satu sisi hak itu melekat pada diri karena kodrat manusia. Sedangkan pada sisi lain, hak itu merupakan akibat hubungan antara manusia dengan manusia lain, baik melalui kontrak, keputusan, dan lain sebagainya. Hak pada sisi pertama sering disebut sebagai hak kodrat yang berasal dari hukum kodrat atau rus natural. Hak pada sisi lainnya disebut hak kontrak yang berasal dari hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hak kodrat selalu dianggap tidak adil. Manusia mempunyai hak kodrat yang berasal dari Tuhan, tetapi juga mempunyai kewajiban kodrat terhadap orang lain. Apabila hak kodrat itu dijelmakan kepada hukum positif, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif selalu dianggap tidak adil. Kemudian norma yang ketiga atau urgensitas ketiga yaitu tentang kepatuhan. Pada dasarnya kepatuhan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan yang legal adalah keadilan yang menumbuhkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Yang diperlukan oleh manusia adalah koreksi atau perhatian khusus kepada dirinya. Kepatuhan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Kepatuhan merupakan kebaikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dan menggunakan keadilan. Kepatuhan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum, terutama dalam situasi dan kondisi khusus. Dengan menggunakan kepatuhan, hubungan meruncing antara manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya. Kemudian urgensitas keempat atau norma penting yang keempat yaitu kejujuran.
penegak hukum dalam upaya proses penegakan hukum harus dilakukan dengan jujur, atau melayani mencari keadilan harus dilakukan dengan jujur dan menjauhkan diri dari segala perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kepatuhan, yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil, dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa yang adanya sesuai dengan kebenaran, akal rasio, dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani, benar menurut akal diterima oleh hati nurani. Nah, sesuai dengan 4 paparan yang saya kemukakan tadi, dalam proses penegakan hukum, keempat-empatnya penting dalam menjalankan proses penegakan hukum, baik dilakukan oleh polisi, pengacara, advokat, hakim, dan profesionalis hukum lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik dari segi penyampaian maupun dari isi yang saya sampaikan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.